Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Kang Dadan di Wirma Indonesia. Kali ini Kang Dadan lagi mau menemui salah seorang wirausahawan. Beliau adalah seorang barista, seorang ahli di bidang kopi. Nah, nanti kita gali-gali, kita tanya-tanya gimana sih mengenai kopi. Nah, tapi jangan lupa untuk selalu menggunakan 3M. Memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nyampe nih orangnya, ada. Assalamualaikum. Ada di dalam dia. Wih, Pak Budi, apa kabar Pak? Luar biasa nih, Pak Budi, ada orangnya. Silakan masuk. Pakai aja nggak apa-apa. Nah, Sobat Wirma, sekarang Kang Dadan lagi bersama Pak Budi, seorang barista dan seorang ahli dalam meracik kopi. Apa kabar Pak Budi? Baik, Kang Dadan. Terima kasih banyak nih Pak Budi, kita dikasih kesempatan untuk kesini untuk berbincang-bincang dengan Wirma ya. Mudah-mudahan ini mungkin bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman juga nih yang lagi nonton ya. Iya. Oke. Pak Budi nih, ngomong-ngomong, ini Pak Budi ini kan seorang barista ya, seorang barista profesional lah. Mungkin bisa dijelaskan Pak, awal mula Pak Budi bisa terjun ke dunia kopi ini dari mana nih Pak? Oh, gini. Kalau awal mulanya sih saya itu sekitar 6 tahun lalu ya. 6 tahun lalu itu ceritanya agak panjang. Jadi saya tuh sebenarnya nggak suka kopi ya. Nggak suka kopi nggak awalnya? suka kopi. Saya lebih suka minum teh. Lebih suka minum teh. Tapi saya juga kadang-kadang ngopi, tapi biasalah. Kita kan kalau minum kopi saset ya, kopi instan. Nah, kalau saya minum kopi instan itu pasti sakit perut. Habis minum kopi instan pasti sakit perut. Sama jantungnya berdebar-debar. Nah, terus kalau saya minum kopi di kafe gitu ya, kok nggak apa-apa gitu. Makanya kemudian saya beli biji kopi ya, biji kopi yang masih roast bean, kemudian saya giling sendiri. Ternyata penyebabnya faktor kopi yang segar. Jadi kalau saya minum kopi yang segar, yang asli, saya nggak masalah sama tubuh saya. Dari situlah kemudian kalau ada teman yang ngopi ya, teman datang ke rumah, bertamu di sini, main ke sini, saya sajikan kopi itu. Jadi kopi yang masih segar saya giling sendiri, lalu saya buat kopi tubruk. Nah, akhirnya berkembang dari situ. Kayaknya menarik nih kalau saya bisnis kopi di depan rumah lah. Dulu kan ini tempatnya masih halaman, terus saya buka tempat seperti ini. Itu sekitar 5 tahun lalu awalnya. Nah, kemudian karena saya belajar barista, kemudian ada juga orang yang minta tolong ngajarin dong, saya juga mau belajar. Akhirnya berkembang sampai sekarang. Jadi selain saya ada usaha kedai kopi ini, yang lain adalah saya juga jadi trainer kopi, sama saya juga jadi roaster atau penyangrai. Nah, sebelumnya Pak Budi ini kan itu 5 tahun saja nih. Ya. Nah, 5 tahun ke belakang ini Pak Budi ini sebagai apa ini? Sebelumnya itu saya bekerja itu mulai dari wartawan ya. Dari tahun 96 pernah jadi wartawan, pernah juga di production house sebagai produser, pernah juga kerja di NGO di bidang komunikasi. Tapi mulai tahun 2012 ya, 2012 tuh saya udah full untuk wirausaha. Jadi saya udah nggak kerja sebagai karyawan. Mulai 2012 full wirausaha, dan mulai kopinya itu sekitar 2016. 2016. Nah, ini kan barangnya nih komplit banget nih Pak Budi nih. Iya. Awal mulanya itu apa langsung gitu beli apa manual gitu, gimana tuh? Awal mulanya tuh saya nyicil. Jadi seperti saya bilang, kita kalau mau nyeduh kopi itu alat yang paling utama, yang fardu ain nih ya. Yang pertama dan utama adalah grinder. Apa tuh? Gilingan. Oh, gilingan. Nah, itu yang utama. Karena kenapa? Kalau kita mau nyeduh kopi itu bahan bakunya harus biji kopi, bukan bubuk. Makanya kita harus punya grinder, harus punya penggiling. Nah, itu alat utama yang pertama saya punya itu. Tapi dulu belum pakai listrik, saya masih pakai yang hand grinder yang digiling pakai tangan. Akhirnya berkembang, beli 1, beli 2, beli 3, akhirnya ya sampai sejauh ini gitu. Jadi udah komplit dari mulai mesin roasting ya, ini mesin untuk sangrai, terus kemudian mesin untuk bikin espresso ya, sama untuk mesin manual brewing. Ini kan pengolahan kopi nih. Ya. Itu berpengaruh nggak Pak untuk bijinya sendiri nih? Kan nanti di roasting segala macam gitu kan. Nah, untuk pemilihan biji-biji kopinya itu pengaruh nggak nih Pak? Nah, gini, kalau kualitas kopi kualitas kopi sebenarnya itu
kita terbagi empat tahap. Jadi 30% itu dipengaruhi sama faktor alam, ya. Faktor alam itu maksudnya varietas kopinya. Terus ketinggian, curah hujan, faktor pH tanah dan lain sebagainya. 30%-nya faktor budidaya petani. Jadi budidaya petani terus proses pasca panen. Nah, 30% faktor roasting. 30% faktor roasting. Nah, 10%-nya adalah faktor seduh. Faktor yang dipengaruhi sama barista sama brewer, ya itu. Jadi sebenarnya semua kopi sih apapun jenisnya dari daerah manapun sebenarnya enak. Tergantung selera kita. Gitu. Yang tren sekarang kopi dari mana? Sebenarnya kalau tren itu naik turun ya. Jadi setiap tahun tuh ada perubahan ya. Ada dulu kan yang ngetren kopi Gayo, ya. Kemudian kopi Toraja. Jadi sebenarnya kalau saya sih tidak menganaktirikan kopi ya. Jadi sebenarnya kopi dari semua daerah, dari semua origin. Ada karakter sendiri. Ya betul. Setiap kopi ada karakteristik, ada kekhasan tersendiri yang nggak bisa dipenuhi dari daerah lain. Jadi semua daerah punya kopi masing-masing. Jadi Indonesia itu kaya sekali akan kopi. Semua pulau, semua daerah ada kopi kecuali Ambon, kecuali Maluku. Itu kenapa tuh? Nggak ada kopi di sana. Nggak ada kebun kopi. Jadi baik di Sumatera, Jawa, Bali, NTT, Papua ya, Sulawesi, Kalimantan juga ada walaupun cuma sedikit. Itu semua punya kopi ya. Dan semua punya jenis kopi yang berbeda-beda yang dipengaruhi sama alamnya, karakter alamnya gitu. Nah, ini kalau saya juga kan saya juga pencinta kopi juga nih. Kadang-kadang kalau seduh sendiri ya udah kayak saset gitu kan, tinggal diaduk gitu. Tapi kadang-kadang ada tuh di resto-resto ya barista khususnya ya. Itu untuk penyeduhan itu beda-beda Pak. Itu emang ada jenisnya Pak. Untuk terus berpengaruh nggak ke rasa? Berpengaruh. Jadi memang kopi itu tadi seperti saya bilang ya, banyak faktor yang mempengaruhi ya. Jangankan beda metode seduh ya. Satu daerah ya. Misalkan dari katakanlah Gunung Puntang ya, atau Gunung Malabar atau Gunung Rakutak di Bandung. Ini satu daerah kebun kopi yang ada di satu gunung. Kopi yang ada di sisi barat sama kopi yang di sisi timur, ketinggiannya sama pun rasanya pasti berbeda. Karena yang satu kena matahari pagi, yang satu kena matahari sore. Alami berarti. Ketinggiannya sama nih. Apalagi kalau ketinggiannya beda. Apalagi kalau daerahnya beda. Jadi itu. Nah, ini kopi yang di satu daerah kita seduh dengan metode yang berbeda-beda, rasanya juga berbeda. Jadi kopi itu turunannya banyak. Jadi misalkan katakanlah kebun kopi dari Gayo ya. Diseduh pakai mesin espresso, diseduh pakai kopi tubruk, kemudian diseduh pakai metode V60, diseduh pakai Vietnam drip, semua rasa beda. Gitu. Makanya di kedai-kedai kopi itu banyak kita dikasih pilihan. Kopinya diseduh dengan cara apa, dengan metode apa gitu. Ayo Kang, kita sekalian ngopi sini. Saya tunjukin. Nih cara prosesnya Pak ya? Ya. Ini saya kasih tahu. Ini green bean. Green bean itu biji kopi yang belum disangrai, belum di roasting. Nah, hasilnya nanti adalah seperti ini. Berubah warna berarti ya? Berubah warna. Ini udah ada ini roast bean. Biji kopi sangrai. Rata ini berarti nanti, karena ada yang gosong, ada yang... Oh ya, kalau pakai mesin relatif rata. Ya. Biasanya kalau orang nyangrainya pakai tradisional, pakai wajan. Berapa menit waktunya Pak untuk menyangrai Pak? Nyangrai tergantung prosesnya, caranya yang kita mau. Roastingnya ya Pak ya? Roasting ya. Nah itu gimana Pak cara kerjanya Pak? Prinsipnya gini, jadi green bean ya, green bean kita masukkan ke sini ya, kita masukin ke sini, terus ini drumnya berputar ya. Ini berarti pengopernya di sini, pemanasnya di sini. Nah ini dia berputar terus ya, di bawahnya ini ada api. Berapa menit? Sekitar 9 sampai 15 menit maksimal. Nah, setelah selesai, ini ada petunjuk suhunya ya, petunjuk suhu bin sama petunjuk suhu drum. Nah, setelah selesai 10 menit kita keluarin bijinya ya, keluarin di sini lalu dilakukan pendinginan. Ini berapa menit nih pendinginan? Kalau pendinginan ini sekitar 3 sampai 5 menit. Nah, setelah dingin baru kita bisa packing. Kalau misalkan kopi di sini kelamaan gosong nggak? Gosong. Bisa jadi arang. Bisa jadi arang. Udah benar-benar mesti akurat ya, untuk jadi kita ngelihat kopinya itu dari suhunya, target suhu sama warnanya. Oh, otomatis berarti nih? Enggak otomatis. Enggak otomatis. Jadi kita di sini ada checkernya, kita lihat
ini kopinya udah matang belum gitu. Kita lihat lagi kalau dari warna udah cocok, terus udah wanginya apa, baunya, suhunya udah nyampe, Nanti ya. kita keluarin, dinginnya udah selesai. Ini harus didinginin dulu, nggak boleh langsung dimatiin. Dingin sampai suhunya 50 derajat baru mesinnya boleh mati. Ini yang tadi saya bilang nih Kang. Ini alat pertama yang saya beli. Ya. Ini namanya hand grinder. Ini masih berfungsi tapi udah nggak saya pakai. Ini untuk menggiling kopi secara manual. Giling roast gini nih. Praktis berarti yang ini Ya, kalau lebih mau bawa praktis kan. ya. Ini sekarang cuma jadi pajangan aja. Ini udah barang antik nih. Ya, barang. Nah, ini saya tunjukin nih sekarang nih Kang. Ya, kita mau seduh. Sebenarnya alat seduh metode manual tuh macam-macam. Ya, banyak ragamnya. Tapi yang paling populer tuh ini. Ya, ini namanya metode V60. Itu bolong Pak, itu Iya. gelasnya bukan? V60 ya. V60 ini metode Hario V60 dari Jepang. Terus ini ada yang namanya Vietnam Drip, ya, Vietnam Drip. Kemudian ini French Press atau Flanger ya. Kemudian ini Mocha Pot, ya, Mocha Pot. Ini juga ada Aeropress ya. Lengkap Aeropress, memang. ya, lengkap ya. Sama ini siphon, ya. Siphon. Nah, ini adalah metode-metode seduh yang saya ajarkan kalau saya mengadakan kelas. Kalau orang nih Pak mau jadi barista, itu perlu biaya berapa Pak dengan alat-alat seperti ini? Biaya investasi atau biaya workshop atau kursusnya? Pertama investasi dulu deh. Biaya investasi. Tadi seperti saya bilang, kita yang utama itu yang wajib adalah beli grinder ini. Ini yang wajib kita harus punya. Berapa juta nih Pak? Misalkan Nah, lengkap dah. lengkap Kita mau ya. jadi barista. Misalkan kita lengkap grinder sama ini di luar tempat ya, itu minimal bisa 5 juta. 5 juta. Nah, kita bisa mulai dengan 5 juta. Tapi kalau misalkan mau ditambah lagi dengan metode ini ya, ini namanya alat untuk bikin espresso ya secara manual, bukan pakai mesin. Nah, ini nambah lagi nanti biayanya bisa sampai 10 juta. Jadi sebenarnya kalau orang mau usaha kopi itu mulai dari yang paling kecil 5 juta juga bisa. Mau dinaikin lagi investasinya, alat-alatnya ditambah 10 juta juga bisa, bahkan sampai puluhan juta juga bisa gitu ya. Tergantung alatnya. Karena sebagian besar mesin alat kopi itu banyak kan impor. Nah, terus kalau Pak Budi sendiri kan trainer nih. Orang mau belajar nih. Mau belajar. Itu berapa Pak? Nah, kalau saya itu kalau mengadakan workshop untuk manual kopi brewing ya, kopi brewing maksudnya bisa diajarin cara seduh manual dan cara bikin kopi dengan mesin espresso itu selama 2 hari itu 1,5 juta. 1,5 juta ya. 1,5 juta selama 2 hari. Udah buka workshop lah itunya. Workshop. Jadi workshopnya 1,5 juta 2 hari. Iya. Udah sampai bisa. Sampai bisa. Nah, sampai bisa mereka bisa praktek ya. Bisa praktek di rumah langsung, bahkan saya juga kasih kenang-kenangan ini satu dripper ini ya sama 100 gram kopi arabica. Jadi setelah mereka selesai workshop mereka pulang ke rumah bisa langsung nyoba sendiri Ya, gitu kan. nyoba dan mungkin bisa langsung jualan kali Pak ya? Ya langsung jualan kalau niat ya. Biar cepat balik modal Pak. Oke, nih sekarang kita ngopi dulu ya. Oke. Cara seduh manual ya dengan metode V60. Dengan metode V60 ya, pertama ini kita ambil paper filter ya, kita lipat ya. Terus kita taruh di drippernya, lalu kita bilas, kita basahi dengan air panas. Ini gunanya apa? Supaya rasa kopinya nanti tidak ada rasa kertasnya ya, karena kertas kan melalui proses pabrik ya, melalui proses produksi. Ini untuk menetralisir bau kertasnya. Nah, kalau sudah, kita siapkan kopinya ya. Kita pakai kopi arabica Gunung Rakutak ya, dari Bandung Ciwidey. Saya pakai 12 gram aja. Pakai kopi 12 gram. Nah, ini kita pakai rasio 15 ya. Rasio itu maksudnya perbandingan antara kopi sama air. Jadi kalau kopinya 12 gram, berarti airnya 15 kali 12, 180. Nah, pentingnya rasio ini supaya nanti rasanya sama.
bubuk kopinya. Kecium kan baunya harum. Seger. Ini kopi Arabica. Ciri khasnya salah satunya baunya harum. Ya, udah. Nah ini kita tuang air yang pertama ya, namanya puring blooming ya. Kita tuang tadi kita kan pakai 12 gram. Kita tuang air yang pertama 24. Ya. Nah ini adalah salah satu tanda kopi ini masih fresh, masih seger. Oh, ya, Dia ngembang blooming, ya? ngembang. Oh iya. Ini nggak usah diaduk. Enggak diaduk. Jadi ini ngembang kan, nanti seperti ada udara yang keluar dari dalam. Nah proses blooming ini lamanya 30 detik. 30. Ya, setelah 30 detik nanti selesai, baru nanti kita tuang air lagi. Lama juga ya kalau saya pengen minum kopi. Kalau minum kopi manual brewing memang lama. Sekitar 2 menit 2 menit. proses pembuatannya. Nah udah 30 detik, kita tuang yang pertama. Tuang airnya juga sedikit-dikit dan gerakannya memutar. Udah, ini tuangan pertama ya. Kita diamkan dulu selama sekitar 10 detik ya, supaya airnya nggak terlalu banjir. Ya, setelah 10 detik baru kita tuang selanjutnya, puring yang kedua namanya. Nah, ini bisa dilihat jumlahnya 180 ya, lebih dikit ya. 180 sesuai dengan rasio tadi, kopinya 12 ya, 12 kali 15 180. Nah ini waktunya, ini airnya belum habis, nanti mau habis. Nah ini waktunya, total waktunya 2 menit. Berarti ini udah kopi asli ya, nggak Ya. pakai gula, campuran gula lagi. Nah sebaiknya kalau kita minum kopi, apalagi yang Arabica, sebaiknya nggak usah pakai gula. Pahit. Nggak pahit. Jadi kalau kopi Arabica itu nggak pahit. Ciri khas nih yang udah selesai ya, udah selesai. Waktunya 2 menit 15 detik ya, ini udah kering semua. Nah, kita taruh sini. Nah, ini kopinya yang diseduh dengan metode VCP ya. Kita aduk-aduk supaya tercampur ya kopinya. Nah, yuk sekarang kita minum. Kalau Ini nggak pakai gula. Kalau di ini di apa? Di barista yang di mall-mall itu Pak ada suka pakai apa tuh? Susu gitu Pak. Nah, itu beda lagi. Nanti Kalau ini yang original kopi. ini bukan original. Ini kopi Arabica single origin ya, yang diseduh dengan cara manual. Maksudnya single origin itu apa? Kopinya itu dari satu daerah. Dari satu daerah, yaitu aslinya daerahnya Gunung Rakota. Gunung Rakota tuh adanya di Pacet, Bandung. Jadi dia nggak dicampur-campur dengan kopi dari daerah lain. Nah, kalau cara dapetin kopi ini dari mana Pak nih kalau yang terdekat sini? Kalau saya ngambil langsung dari petaninya, Langsung ya. Tapi kalau Ngambil di langsung dari petaninya, toko-toko udah banyak Pak. toko-toko saya juga jual kopi roast bean ini di marketplace ya, di Oh, ada. Tokopedia, di Shopee dan Bukalapak juga ada. Ya cobain Kak. Oke, sip. Nah ini kita nyobain dulu kopi Arabica tanpa gula. Gitu. Tanpa gula ya? Nah, tanpa gula. Nggak pahit Kak. Rasa kopi. Kopi. Gimana? Pahit nggak? Enggak sih Pak. Nggak kan? Nggak pahit. Ya karena nih ada asamnya ya. Asem. Ada asamnya. Nah itu salah satu ciri khasnya Arabica. Ada acidity, ada rasa asam. Gitu. Nah jadi kalau Kang Dadan bisa ngerasain, mungkin di samping rasa asam ada pahitnya sedikit. Mungkin ada rasa-rasa lain yang nggak terasa, yang bisa dideteksi. Entah itu rasa fruity, rasa buah atau apa, atau rasa teh. Gitu. Ini ada pengaruh nggak Pak buat kesehatan Pak? Nah, ini ada pengalaman teman juga nih ya. Jadi kalau orang yang pernah dioperasi jantung ya, operasi pembuluh darah di jantung itu, biasanya dia sama dokternya justru disarankan untuk ngopi tiap hari. 1 sloki aja. Tapi ngopi yang kayak gini. Yang asli, Yang asli. segar, yang asli, bukan Jangan kopi yang instan. Oh iya. Nah, gitu karena kopi itu
konon katanya justru memperlancar peredaran darah. Karena terkadang ya ini kan kita bicara umumnya nih, jangan terlalu banyak minum kopi, katanya takut lambungnya naik segala macam itu. Jadi sebenarnya berbeda gini, dengan kopi ini. berbeda. Jadi memang gini, saya itu kan sudah ngajar sekitar sampai sekarang ya, ada 45 angkatan. 45 angkatan itu pesertanya antara 10 sampai 15 orang. Di setiap angkatan pasti ada satu orang yang punya penyakit MAH atau punya penyakit asam lambung. Mereka takut ngopi. Kalau habis ngopi takutnya asam lambungnya naik atau MAH-nya kambuh. Tapi saya garansi sepanjang minumnya kopi asli ya, kopi Arabica asli yang fresh, yang segar, kita yang terjamin keasliannya lah ya, mereka pasti nggak kena lambung. Dan sepanjang workshop itu mereka ngopi terus dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, ngopi terus nggak masalah. Jadi kalau kopinya asli, insya Allah orang yang punya penyakit MAH, yang punya penyakit lambung nggak akan kena apa-apa. Tapi memang setiap orang punya budaya sendiri-sendiri. Sebelum ngopi dia harus sudah makan, harus sudah keisi perutnya. Atau ada juga ya orang perut kosong juga ngopi nggak masalah gitu. Intinya gitu kan. Kopi segar, kopi asli tidak bermasalah buat kesehatan kita. Malah bikin kita sehat, bikin kita fresh ya, moodnya segar terus gitu, selalu ada ide ya. Kalau ngopi robusta kalau malam bisa begadang gitu. Alat apa lagi Pak nih? Nah ini mesin espresso. Mesin espresso. Ya, mesin espresso itu kalau di kedai-kedai kopi untuk membuat minuman yang berbasis espresso. Jadi kayak cappuccino, cafe latte, macchiato, ya itu tuh adalah dibuat dengan mesin. Ini favorit saya nih Pak. Nah, selain dengan mesin ada juga yang pakai cara manual seperti tadi saya bilang. Tapi kalau sifatnya udah untuk kedai yang banyak pengunjung gitu ya, menunya menu espresso base, maka sebaiknya pakai mesin. Nah mungkin ini lebih banyak perempuan nih Pak yang peminatnya kali ya kalau espresso. Enggak, kebalikan. Kalau perempuan tuh sukanya yang pakai susu. Ya kayak cafe latte gitu. Nah sekarang saya akan coba buatin Kang Dadan minuman cappuccino ya Kang. Nah ini mesin espresso punya saya sih kecil Kang, cuman satu grup ya. Ini biasalah nih portafilter, kemudian ini untuk protein susu ya. Protein susu. Nah ini untuk grup headnya, ini untuk supply air panas. Nah pertama-tama kita selalu membuat kopi itu yang segar, yang fresh ya, masih berbentuk biji ya, masih berbentuk biji ya. Kita masukin dulu ke grinder. Nah memang grinder ini kita bagi dua Kang, grinder untuk manual brewing sama grinder untuk espresso. Ini jenis kopinya sama kayak tadi? Beda ya. Ini espresso blend. Nah espresso blend itu artinya dia campuran antara kopi Arabica sama ada campuran robustanya. Ini lokal apa? Semuanya lokal Kang. Karena kalau yang luar itu lebih bagus mana nih Pak? Kopinya? Yang luar yang jelas lebih mahal. Ya. Karena harus impor ya. Kalau saya sih lebih senang yang lokal. Karena yang lokal pun banyak yang belum dieksplor ya. Nah ini langsung kita giling ya. Kopinya ini 70% Arabica, 30% Robusta. Jadi masih dominan Arabicanya. Oke, sudah. Kalau udah, ini namanya kita stamping ya, kita padetin. Sudah. Sudah stamping, kita masukin portanya, lalu kita kasih 2 gelas ya. Kita langsung bikin 2 shot ya. 2 shot. Satu shot itu 30 ml ya. 1 shot espresso.
ini 1 shot atau 1 oz espresso. Isinya 30 mili. Nah, Sobat Wirma, nih penampakan kopi latte. Saya coba minum ya. Ini berbeda dari yang saya minum sebelumnya nih. Jadi udah ada dipakai campuran lagi ya, creamer tadi ya Pak ya? Pakai susu segar. Oh, susu segar. Iya. Nah, itu yang itu apa tuh Pak? Ada lagi. Kalau di kafe itu, di kedai itu sebenarnya basisnya espresso base makanya namanya. Espresso base, tapi ketika ditambahin susunya sedikit banyak atau itu beda komposisi dan beda siapa yang masuk duluan, maka namanya beda. Kalau tadi yang saya bikin buat Kang Dadan cafe latte atau kopi susu. Kalau ini namanya latte macchiato. Jadi frotting susu dulu dimasukin di gelas, baru espressonya dituang. Gitu. Jadi makanya ini bisa timbul gradasinya beda gitu. Nah, kalau bicara nama ini kan banyak gitu. Ini emang dari nama ngambil dari Italia apa gimana Pak? Ya benar. Jadi sebenarnya kan kopi itu kan asalnya dari daerah negara yang ada di garis Khatulistiwa. Bukan Eropa justru. Eropa tuh nggak punya kopi, nggak punya coklat. Tapi namanya lebih ke Eropa. Nah, itulah negara kita sama negara di Amerika Latin, di Afrika itu kan pada zaman dulu kan semua negara jajahan. Ya. Sehingga kopi sebagai salah satu komoditas unggulan diekspor ke Eropa. Padahal Indonesia udah kayak akan rempah-rempah dan kopi ya padahal itu. Justru itu karena diekspor ke Eropa, teknologi pengembangan kopi, coklat, teh dan sebagainya itu lahirnya di Eropa. Alatnya, teknologinya, sehingga kita tuh jadi cuman konsumen aja. Nah, meskipun kopinya dari kita, tapi teknologi dan nama dan menu itu dari Eropa semua. Gitu. Nah, itu tadi ini cafe latte. Makanya cafe latte sama cappuccino itu sebenarnya juga sama. Antara espresso sama frotting susu. Cuman bedanya kalau cappuccino itu kandungan espressonya lebih terasa. Sementara kalau cafe latte lebih terasa susunya daripada kopinya. Gitu. Perbedaannya di situ doang. Oke, nah Pak Budi nih, kan Pak Budi ini seorang ahli lah, boleh dikata ya. Untuk prospek ke depan nih, kopi Indonesia sendiri seperti apa Pak? Kalau menurut saya pribadi, prospek bisnis usaha kopi itu kan dari hulu ke hilir banyak ya. Mulai dari petani, kemudian prosesor, ya, terus trader, terus roaster atau penyangrai. Kan sekarang banyak tuh baru barista atau brewer yang kerjanya di kedai. Nah, semua bidang ini masih banyak peluang. Masih banyak peluang karena tingkat konsumsi kopi orang Indonesia itu terbilang masih rendah dibandingkan dengan Jepang, dengan Korea Selatan, itu masih rendah. Sehingga peluang usaha bisnis kopi ya, kalau sekarang namanya kan kopi susu kekinian, itu masih terbuka luas gitu loh. Dan kita bisa lakukan dengan usaha dengan modal yang minimalis gitu, nggak usah pakai mesin, nggak usah yang sewa ruko atau segala macam. Kita bisa mulai dengan kopi itu dengan kaki lima, pakai sepeda, pakai gerobak atau pakai gerobak motor itu bisa. Nah, untuk harapan Pak Budi sendiri nih dengan usaha Pak Budi kan tadi punya ide kopi ya Pak ya? Ya. Ini seperti apa Pak untuk ke depan? Kalau harapan saya sebagai pelaku usaha kopi sih sebaiknya masyarakat konsumsilah kopi Nusantara. Kopi Nusantara tuh kopi dari negeri kita sendiri. Baik itu Robusta, Arabica, Liberica, Excelsa, apapun yang penting kopi Nusantara. Supaya kalau kita mengkonsumsi kopi Nusantara itu juga membantu ekonomi yang ada di hulu, yang ada di kebun, yaitu petani dan prosesor kopi. Sehingga kalau orang banyak minum kopi Nusantara, tingkat konsumsinya naik, maka petani kopi juga makin sejahtera. Ini kan kita udah bicara panjang lebar loh. Pak Budi udah bahas mengenai kopi sampai di prakteknya juga tadi.
Terima kasih banyak nih. Ya. Saya udah bisa kesempatan berkunjung ke sini sekaligus ngobrol-ngobrol, dan mungkin ini bisa jadi nambah wawasan juga nih buat saya, buat mungkin sobat Wirma juga nih yang lagi nonton ini. Mudah-mudahan ini pun bisa jadi inspirasi buat kita semua. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.